sorry, some of series maybe. Oke, jadi adik-adik ini udah ada, ini bisa diganti, mestinya sih bisa diganti ya, ini sampai N gitu ya. Lalu ini bisa diganti I gitu dari 0 atau 1 terserah, misalkan dari 1 tadi. Lalu ini adalah 4, tadi apa? 4I dibagi dengan N kuadrat. Ya, jadi di sini udah langsung aja dapat apa bentuknya gitu. Nah, ini udah langsung dapat bentuknya adalah ini, tinggal adik-adik limitkan. Gitu ya. Jadi sudah banyak software yang membantu adik-adik. Saya kira adik-adik harus ini ya. Harus banyak eksplorasi internet gitu supaya tahu mana sih apa tuh namanya? Software yang paling nyaman untuk membantu ini. Jadi nanti tinggal ini sama dengan apa gitu ya, tadi sudah dijawabkan oleh si Simbolet. Ini adalah 2N plus 1 dibagi N kalau tidak salah. Nah, ini akan sama dengan 2 ya. Oke. Apakah benar 2? Ya, benar. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh, saya kira yang lain tinggal ganti saja efeknya apa gitu ya. Nanti PR-nya, PR-nya nanti ya. Saya bikinkan PR-nya supaya adik-adik berlatih. Gimana sih ini tuh ekuivalennya sama bentuk integral Riemann yang mana gitu ya. Nggak harus sampai jawabannya. Oke, saya kerja nomor 3, soalnya sudah saya letakkan di sini. Ini adalah nomor 3 supaya beda warna, saya kasih warna hijau gitu ya, biru aja deh. Biru kan dia biru. Jadi nomor 3 ini kita akan menggunakan definisi dari integral itu sendiri, bahwa integral dari A sampai B fx dx itu artinya menjumlahkan area yang di atas sumbu X dikurangi dengan area yang di bawah sumbu X. Itu kan apa ya, definisi dari integral yang kita dapatkan dari jumlah Riemann gitu ya. Jadi ini kita punya ini, sehingga kalau saya diminta untuk mencari integral 0 sampai 1 gitu ya, fx dengan fx-nya adalah ini, ya berarti luas yang di sini hanya yang atas saja karena nggak ada luas di bawah kurva. Berarti ini tinggal setengah gitu ya, dikali 1 dikali dengan 2 yang sama dengan 1. Gitu. Kalau 2 sama 4 ya mungkin harus dibagi gitu ya, dibagi 2 karena ini di bawah kurva, yang ini di atas kurva gitu ya. Luas di atas kurvanya tentunya dia akan sama dengan setengah dikali 1 dikali 1, lalu yang di bawah kurva ini kan 1/4 lingkarannya. Pi dengan R-nya adalah 1. Jadi ini setengah dikurangi pi. Begitu saja. Jadi ingat ini, jadi sudah saya apa itu namanya? Ini pakai ini gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Masih aman? Oke. Kalau tidak ada suara, aman sajalah ya. Untuk nomor 4 ini sudah diberikan hint bahwa adik-adik diminta untuk membuat sketsanya dulu, karena ini tidak bisa langsung agak susah juga kalau misalkan pakai integral Riemann, jumlah Riemann gitu ya, mutlak itu kan agak susah gitu ya. Lalu si fx ini yang ada fungsi tangganya ini juga agak susah gitu. Jadi ini floor gitu ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini namanya floor ya. Seperti ini floor. Oke. Saya kerjakan dulu saja untuk yang B. Pertama sketsa, ya kita minta bantuan saja gitu. Mari kita minta bantuan, namanya Desmos gitu. Saya sukanya Desmos. Adik-adik gak tahu sukanya apa. Senyamannya saja. Saya punya ini. Lalu fungsi kita adalah Y sama dengan apa tadi? Apa tadi ya? Cuma saya 2 ditambah dengan floor 2X kalau tidak salah. Ya, atau kita pada bahas ini. Saya sampai lupa udah pada bahas betul belum. Oh, salah, X plus 2. Oke ya,
Salah ternyata ya. Ini adalah X dibagi 2 supaya dia lebih panjang gitu ya. Dan kita diminta untuk mencari luas dari X-nya min 1 sampai 2. Jadi saya potong saja min 1 sampai 2. Oke, saya. Ya, min 1 sampai 2. Ya. Jadi kira-kira di sini saja. Ini saya punya ini. Jadi kita tetap pakai tadi teorema yang tadi bahwa ini ya, integral itu sama saja menghitung luas di atas kurva atau di atas sumbu X lalu dikurangi dengan yang di bawah sumbu X. Artinya kalau integral ini ya, integral min 1 sampai 2 gitu fx dx, artinya kita fx kita di atas semua nih. Min 1 kan di sini ya. Lalu 2 kan di sini. Berarti kita menghitung si luas ini ditambah dengan si luas sekecil ini. Yang tak lain ini adalah persegi dan ini juga persegi gitu ya. Yang satu persegi dengan sisinya adalah 1. Lalu yang satunya adalah persegi dengan sisinya adalah 2. Sehingga ini adalah 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat yang sama dengan 5. Saya kira yang lain juga adik-adik bisa buat sendiri gitu ya. Ya ini bisa menggunakan Desmos atau kalau garis lurus saya kira adik-adik bisa buat sendiri gitu ya. Tinggal masukin aja ujung-ujungnya. Gitu ya. Jadi ujung ini ujung paling ya gitulah ya. Bisa ya. Kalau enggak pakai Desmos boleh juga lah. Nah, untuk yang nomor 5, saya berikan pengingat gitu bahwa di integral itu berlaku penjumlahan linier. Ini artinya kalau saya punya integral dari A sampai B, dari fungsi yang dijumlahkan gitu ya, sama saja kita menjumlahkan dari integral masing-masing fungsi gitu. Atau kalau misalkan di sini ada perkalian skalar dari fungsi, maka kayaknya juga boleh keluar gitu ya. Jadi kayaknya boleh keluar, baru kita integralkan si fungsinya, baru kita kalikan. Nah, mungkin yang di sini jebakannya adalah misalkan untuk yang C gitu ya, ini kan integral 0 sampai 3 fx ditambah gx. Oh, dan satu lagi bahwa integral A sampai B fx dx gitu ya, ini akan sama dengan integral A sampai C fx dx gitu ya, ditambah dengan integral C sampai B fx dx. Nah, ini tidak terpantau bahwa C-nya boleh dimanapun, C-nya tidak harus di antara A sampai B gitu ya. Jadi maksudnya A-nya nggak boleh, tidak harus di antara A sama B. Nah, untuk yang ini artinya kita menjumlahkan integral 0 sampai 3 fx ditambah integral 0 sampai 3 gx. Integral 0 sampai 3 gx sudah punya gitu ya. Ya sama dengan 4, PR kita adalah mencari integral 0 sampai 3 fx, yang tak lain adalah integral 0 sampai 1 ditambah dengan integral 1 sampai 3. Yang dia akan sama dengan 3. Jadi ini hasilnya adalah 7 gitu ya. Kalau yang ini gimana? FT DT gitu ya, jangan pusing dengan ini bahwa T gitu dan X ini adalah variabel dummy. Variabel dummy artinya kita bisa ubah saja dia menjadi variabel yang lainnya gitu ya. U atau yang lainnya ya. Jadi ini sama saja, kalau saya ubah ini jadi X juga akan berbunyi sama. Ini tinggal kita hitung ini 2 dikali 1 sampai 3 integral dari 1 sampai 3 FT DT, lalu kita kurangi dengan I3, integral dari 1 sampai 3 GT DT gitu ya. 1 sampai 3 GT DT, F 1 sampai 3 FX DX gitu ya. Artinya 1 sampai 3 FT DT ini sudah punya sama dengan 5. 1 sampai 3 ini juga sudah punya sama dengan 1, jadi ya sudah tinggal gitu aja gitu ya. Tinggal dikali aja 2 dikali 5 dikurangi 3 dikali 1 yang sama dengan 7. Oke. Sampai sini masih aman? Masih aman tidak? Oke, masih aman? Oke. Oke, kita lanjut gitu ya. Kita lanjut. Misalkan saya punya fx sama dengan 2x, untuk x-nya pada selang lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 1, lalu dia akan sama dengan 2.
Kalau X-nya lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 2, jadi kalau digambarkan, karena ini garis bilangan, jadi tidak pakai desimal juga bisa gitu ya. Artinya begini, saya maunya ke sana, oh saya maunya nggak mau ke situ. Nggak bisa diputar. Nah, gini ya. Jadi saya punya ini. Lalu untuk 0 sampai 1 gitu, ini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 gitu ya. Untuk 0 sampai 1 dia 2x, di 0 dia 0, di 1 dia 2 gitu ya. Jadi saya punya gambar ini. Lalu untuk 1 sampai 2 ya, semuanya 2. Lalu untuk 2 sampai 4 nih, untuk x-nya sama dengan 2, dianya adalah 2. Gitu ya, ini x ini ya. Untuk x-nya sama dengan 4, y-nya adalah 0. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Nah, AX gitu ya, didefinisikan bahwa AX adalah integral 1 sampai X FTDT, FTDT untuk X-nya dari 0 sampai 5. Kok 0 sampai 5? Fungsinya saja tidak sampai 5 gitu ya. Jadi, gimana ini? Mungkin ini salah ketik kali ini, harusnya 4 kali ya. Kan dia tidak terdefinisi di 5. Gimana punya integral? Ya 0 aja, Bu. Bisa juga sih. Ini tidak terdefinisi. Bukan 0 juga. Tidak terdefinisi kan tidak terdefinisi, tidak ada nilainya. Beda ya, fx sama dengan 0 dengan fx tidak terdefinisi itu ya fx-nya nggak ada gitu. Gimana cara nyari integral ya? Mau nggak ada. Ya, hanya harusnya sampai 4 gitu ya. Jadi bukan 0, di 4 sampai 5 bukan 0, tapi dia nggak ada. Gimana mau nyari luasnya kalau fungsinya aja nggak ada gitu ya. Jadi ini saya ganti ini sampai 4, mungkin maksud soalnya ini sampai 5 kali ya. Oke lah, saya ganti saja ini 0 sampai 4 gitu ya. Jadi didefinisikan bahwa AX adalah integral 1 sampai X FTDT. Jadi saya misalkan nanti harus di ini ya. Oke. Ya, AX adalah itu. Jadi dari 1, jangan lupa dari 1. Dari 1 ya. Bukan dari 0 lagi. Ya nggak apa-apa. Aneh sih. Oke, nggak apa-apa. Ya, tentukan suatu formula untuk AX, untuk X-nya dari 0 sampai. Kemudian periksa apakah berlaku bahwa AXM X itu sama dengan Fx. Oke, gimana? Jadi, AX nih katanya dia sama dengan integral 1 sampai X. Ya, jadi. Oke. Kalau misalkan ini kan di kirinya 1 berarti dia akan negatif gitu ya. Oke deh. Oke. Kira-kira jadinya apa nih? Untuk X-nya. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1, AX-nya akan sama dengan apa sih? Jadi kalau saya misalkan X saya ada di sini gitu ya, integral 1 sampai X itu berarti dia akan sama dengan negatif gitu ya. Ini akan sama dengan negatif dari integral X sampai 1 FTDT. Ya. Ini untuk X-nya di antara 0 sampai 1. Jadi dia akan sama dengan negatif gitu ya. FT kita di antara 0 1 ya dia sama dengan 2T. Berarti ini integral X sampai 1 2T dt. Yang tak lain integral 2T itu akan sama dengan T kuadrat dan dia dari X 1 sampai X. Jadi dia akan sama dengan gitu ya. Dia akan sama dengan apa? Oke, sama dengan apa? Min apa? Saya tunggu ini akan sama dengan apa? Biar ada yang jawab gitu, saya nggak sendirian. Ini sama dengan apa?
Minus 1 dikurang X, Bu. Ditambah ya? Betul. Jadi ini akan menjadi minus 1 ditambah dengan X kuadrat ya. Minus 1 ditambah dengan X kuadrat. Oke ya. Sekarang bagaimana dengan integral gitu ya. Dari 1 sampai X, tapi X-nya di sini. Jadi sama saja seperti mencari luas ini gitu ya. Kalau kata saya mah ini salah soal, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi ini X-nya dari 1 sampai X, gitu, integral 1 sampai X, artinya kita mencari luas yang di sini, gitu ya. Luas yang di sini ya, lebarnya dia adalah X min 1. Tinggi dia adalah 2, gitu ya. Jadi ini adalah ini untuk X-nya lebih besar sama dengan 1 kurang dari 2. Bagaimana dengan X-nya yang ada di sini? Kalau X-nya di sini artinya kita menjumlahkan nih. Menjumlahkan luas seluas ini gitu ya. Lalu kita jumlahkan dengan trapesium yang ada di sini. Oke, supaya kelihatan. X-nya kalau yang paling ujung kanan gitu ya. Jadi kita menjumlahkan yang ini nih. Segini gitu ya, ditambah dengan ini. Jadi kita jumlahkan saja persegi panjang itu yang artinya dia sama dengan persegi panjangnya adalah 1 dikali 2 gitu ya. Ini kan lebarnya 1, tingginya 2. Lalu dikali dengan si trapesium. Trapesium ini kan lebarnya adalah tingginya adalah X min 2 ya, karena di sini X lalu di situ 2. Oke. Itu X-nya tingginya adalah X min 2. Lalu dikali dengan segini berapa? Ditambah dengan segini. Yang ini adalah 2, yang setinggi ini kalau saya punya X di sini artinya di sini dia adalah 4 dikurangi X gitu ya. Karena dia fungsinya adalah 4 dikurangi X. Berarti ditambah dengan 4 dikurangi dengan X. Gitu. Jadi saya punya ini 2 ditambah dengan X min 2 dibagi 2 dikali dengan 6 dikali dengan X. Gitu ya. Oke. Nah ini untuk ini. Supaya cantik ya kita bisa apa? Bisa uraikan gitu ya. Jadi ini akan sama dengan 2 ditambah dengan ini kalau diuraikan ini kan jadi 6x gitu ya, dikurangi dengan x kuadrat dikurangi dengan 12 ditambah dengan 2x. Dibagi dengan 2. Keduanya boleh saya gabungkan gitu. Mesti saya samakan penyebutnya ini jadi 2 gitu ya. Lalu ini jadi 4 min 12 gitu ya. Ditambah dengan 8x dikurangi dengan x kuadrat gitu ya. Jadi saya punya ini akan sama dengan 4 dikurangi 12 min 8 jadi min 4 ditambah dengan 4x dikurangi dengan setengah x kuadrat. Nah pertanyaannya adalah apakah a aksen x itu sama dengan fx untuk setiap x di antara 0 sampai itu ya. Jadi kita cek di sini turunannya gitu ya. Untuk x-nya yang tidak 1 ya dia 2x. Untuk di sini kita turunkan dia menjadi 2, lalu yang di sini kalau kita turunkan ini menjadi 4 dikurangi dengan 2. Nah, benar ya. Jadi ini untuk verifikasi apakah benar bahwa A aksen X itu sama dengan fx? Ya, ya benar. Gitu ya. Ya benar. Oke, jadi artinya di sini ya. Gimana? Ada pertanyaan? Gak ada ya. Jadi artinya karena AX di sini, AX kita ini kontinu. Jadi adik-adik bisa periksa bahwa AX kita itu kontinu. Kontinunya gimana? Gitu ya. Salah ding. Ini tuh maksudnya adalah nanti untuk ke TDK 1. Kalau FT kita kontinu, maka dia akan memenuhi bahwa aksen X-nya itu akan sama dengan FX. Gitu. Karena kan di sini FT kita kontinu nih. Di 1 dia 2, lalu di sebelum 1 gitu ya, sebelum 1, sesaat sebelum 1 dia 2, pas 1 dia 2. Sesaat sebelum 2 dia 2, pas 2 dia juga 2. Gitu ya. Jadi artinya nih selalu kontinu nih di antara 0 sampai 4. Makanya berlaku TDK 1 bahwa DDX dari integral 1 sampai X FTDT dia akan sama dengan fx itu sendiri. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini nomor 7 akan saya bahas satu saja yang
mungkin kelihatan sulit. Yang mana tuh? Saya udah pernah bahas rasanya ya. Saya bahas yang mana? Lupa saya bahas yang mana. Oke lah, saya bahas satu saja untuk yang, tapi dia sudah saya bahas. Sudah C saja ya. Jadi dulu ingat-ingat ini ya tutorial sebelumnya, saya kira yang dia sudah saya bahas. Pokoknya saya bahas yang C saja. Ini menggunakan TDK 1 gitu ya. Ini akan sama dengan H aksennya gitu ya, H aksen X. H aksen X ini akan sama dengan DDX dari integral 2 sampai X kuadrat plus 1 sin pangkat 3T dt ya. Oke, supaya beda. Oke, di sini aja deh 7C. Supaya beda, saya pakai magenta aja ya. 7C. Jadi saya punya DDX gitu ya. Dari integral 2 sampai X kuadrat plus 1 sin pangkat 3T dt. Pengingat ya, ingat bahwa integral A sampai kalau saya punya GX di sini ini FTDT gitu ya. Tentunya ini continue. Ini diturunkan ini akan sama dengan FGX gitu ya dikali dengan G aksen X. Ini dengan menggunakan aturan rantai. Kalau kita punya ini maka ini akan sama dengan gitu ya. Tentunya sin ini jadi F kita. Tapi T-nya bukan lagi si X saja, tapi di sini GX. GX kita adalah X kuadrat plus 1. Jadi ini akan menjadi sin pangkat 3 dari X kuadrat plus 1. Lalu kita kalikan turunan dari si ini GX-nya. Turunan dari GX-nya adalah 2X. Gitu ya. Jadi ini akan sama dengan ini. Begitu saja. Oke, nomor 8. Oke ya, nomor 8 juga saya bahas karena ini agak favorit gitu ya untuk keluar gitu ya. Tentukan interval kemonotonan dan kecekungan dari titik. Saya nggak pernah bahas ya, rasanya saya pernah bahas ini. Lupa sekali. Gimana saya bahas ini? Bahas gak? Saya pernah bahas ya, udahlah bahas aja lah. Oke. Oke, nomor 8 gitu ya. Kita diminta untuk mencari interval kemonotonan dan kecekungan dari titik dan kecekungan, titik kritis dan titik belok gitu ya. Absis titik belok artinya X-nya saja dari fungsi ini. Oke. Jadi kita punya nih fx itu sama dengan integral 0 sampai x t dibagi 4 ditambah t kuadrat. Kecekungan, kemonotonan berarti berhubungan dengan f aksen x, berarti kita cari dulu. Ini kita mau mencari kemonotonan yang berhubungan dengan f aksen. Ya. Jadi supaya adik-adik tidak lupa, saya tuliskan saja. F aksen x-nya tentunya dia akan sama dengan ddx gitu ya, dari integral 0 sampai x T dibagi dengan 4 ditambah T kuadrat. Turunan ini dengan menggunakan TDK 1 dia akan sama dengan X dibagi dengan 4 ditambah dengan X kuadrat. Gitu ya. Kita bikin, kita buat garis bilangannya. Gitu ya. Ini garis bilangan untuk F aksen. Gitu ya. Yang bawah ini pasti positif. Ya, karena 4 ditambah dengan X kuadrat. X kuadrat itu kan bilangan yang tak negatif gitu ya. Oke. Jadi tentunya yang bawah itu selalu positif, yang membuat 0 hanya yang atas, gitu ya. Membuat 0-nya yang atas saja, yaitu X. Sebelah kirinya X, karena negatif ya, ini negatif dibagi positif menjadi negatif. Di kanannya X, karena positif dibagi positif menjadi positif. Artinya selang turunnya adalah dari min tak hingga sampai 0, naiknya adalah 0 sampai tak hingga ya. Jadi ini bisa dibilang F turun pada minta hingga sampai 0, nah, naik gitu ya, naik pada 0 sampai tak hingga. Nah, kalau kecekungan gitu ya, kecekungan, dan bisa dibilang bahwa menurut teorema turunan pertama gitu ya, bahwa si 0 ini akan menjadi titik titik kritis kita ya. Jadi dia akan menjadi titik kritis kita, yaitu titik stasioner. Nah, jadi kita punya f aksen 0 ini akan sama dengan 0 gitu ya. F aksen 0 sama dengan 0.
Berarti si X0 sama dengan 0 ini adalah titik stasioner dan sekaligus dia adalah titik minimum. Ini minimumnya global karena tidak akan ada lagi yang lebih minimum dari ketika F0. Nah, jika dibayangkan ini ke sini gitu ya, dari minta hingga turun terus dia 0 dia mantul menjadi naik gitu ya. Jadi di minimum lokal sekaligus global ya. Sekaligus global. Nah, untuk kecekungan berarti untuk kecekungan kita harus memeriksa F double aksen X gitu ya. Dan kita punya F aksen X kita adalah si X dibagi dengan 4 ditambah X kuadrat. Sehingga menggunakan U dibagi V, kita punya bahwa dia akan sama dengan U aksen, gitu ya, 1 dikali dengan V, dikurangi dengan U V aksen. U kita adalah ini, V aksen kita adalah 2X, dibagi dengan 4 ditambah dengan X kuadrat. Ini akan sama dengan 4 ditambah dengan X kuadrat, dikurangi dengan 2X kuadrat, dibagi dengan 4 ditambah X kuadrat. Ini akan sama dengan 4 dikurangi dengan X kuadrat dibagi dengan 4 ditambah X kuadrat. Nah, kita buat garis bilangan untuk F double aksen. Tentunya yang bawah, tentunya ini kuadrat ya. Yang bawah ini selalu positif. Yang membuat negatif atau positif hanya yang atas nih. Pembuat nolnya tentunya adik-adik bisa buat ini menjadi 2 dikurangi X, 2 ditambah X gitu ya. Begitu saja. Yang membuat 0 dia adalah X-nya sama dengan min 2 dan X-nya sama dengan 2. Kita bisa coba di 0 gitu ya. Di 0 dia positif atau negatif? Ya positif gitu. Karena 4 dikurangi 0 positif gitu ya. Positif pindah kamar negatif, pindah kamar negatif. Artinya dari minta hingga sampai min 2 dia cekung ke bawah karena negatif. Dari min 2 sampai 2 dia cekung ke atas gitu ya. 2 sampai tak hingga dia cekung ke bawah. Itu karena ada perubahan kecekungan di min 2 dan 2, maka X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2 adalah absis untuk titik belok gitu ya. Jadi ini jadi titik belok nih. Min 2 dan X sama dengan 2 ini titik absis dari titik belok ya. Absis dari titik belok. Ingat titik belok tidak hanya syaratnya tidak hanya ini, tapi juga harus memenuhi ada perubahan kecekungan. Ini titik belok. Kecekungan ya. Kecekungan. Jadi harus ada perubahan kecekungan. Kalau tidak ada perubahan kecekungan, artinya dia bukan titik belok. Kenapa disebut titik belok? Karena dia berbelok dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, gitu ya. Kenapa disebut titik balik juga? Ada yang bilang titik balik ya, karena dia balik gitu dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas atau cekung ke atas menjadi cekung ke bawah. Makanya berbalik, gitu ya. Begitu. Oke. 3 menit lagi. Oke ya, saya bahas nomor 9 sedikit saja untuk yang A gitu ya. Apakah ada fungsi F yang memenuhi ini? Tentunya kita asumsikan dulu bahwa Fx kita itu continue gitu ya, sehingga memenuhi TDK 1. Saya bahas yang mana aja sih? Ya, coba saya yang B gitu ya. Mungkin yang B agak gimana gitu. Yang B saja. Jadi kita turunkan kedua ruas dengan X. Jadi artinya saya turunkan yang ruas sebelah kanan ddx dari integral 0 sampai X kuadrat FTDT. Lalu yang kanan juga saya turunkan gitu ya. Yang kiri menggunakan TDK 1 saya dapatkan bahwa dia adalah Fx kuadrat dikali dengan 2X. Yang kanan ini akan menjadi 2X dikurangi dengan sin X kuadrat gitu ya. Sin kalau diturunkan menjadi cos gitu ya. Ini harusnya cos X kuadrat, lalu yang di dalam juga diturunkan. Kalau kedua ruas saya bagi dengan 2X, tentunya ini dengan syarat bahwa X-nya tidak 0. Kalau X-nya 0, ya selesai gitu ya. Ini artinya kalau 0 dikurangi 0 ya memenuhi gitu ya. Jadi dengan asumsi bahwa untuk X-nya tidak 0 gitu ya, asumsinya X-nya tidak 0, maka kita bisa membagi kedua ruas dengan 2X. Kalau X-nya tidak sama dengan 0, maka saya dapatkan Fx kuadrat nih sama dengan 1 dikurangi dengan cos X kuadrat.
Jadi kalau dari sini ya kita bisa dapatkan bahwa fx kita adalah 1 dikurangi dengan cos x. Begitu ya. Begini saja. Adik-adik bisa periksa. Jadi kalau masukkan ft-nya ini 1 dikurangi dengan cos t dt, kalau diintegralin jadi ini atau enggak? Mestinya iya ya. Oke, nomor 11 tidak akan saya bahas. Saya kira ini hubungan TDK 2 gitu ya. Adik-adik kan udah tahu ya TDK 2. Jadi cari dulu nanti turunannya, baru kita masukkan batas-batasnya. Untuk metode substitusi juga rasanya saya sudah bahas gitu ya. Sudah bahas. Oke, perlu saya bahas yang ini. Ini tadi menggunakan tadi tinggal di apa? Di itu saja ya dimasukkan. Mungkin saya akan bahas keperiodikan gitu ya. Keperiodikan saya bahas sedikit. Oh iya, kemarin saya bilang ya udahlah Senin aja. Oke, saya akan bahas sedikit ini. Jadi untuk yang A, cari dulu periodenya berapa. Misalkan ini mutlak cos X itu periodenya pi gitu ya. Karena kalau misalkan kita gambar mutlak cos X, adik-adik bisa gambar juga di Desmos gitu. Kalau bingung mutlak cos X ini dia periodenya berapa gitu ya. Jadi bisa digambar cos gitu ya. Cos X gitu saya punya ini. Jadi kita punya bahwa ini 0 sampai pi gitu ya. Harusnya ini sampai pi gitu. Jadi segini ini adalah 0 sampai pi gitu ya. Jadi periode dari si mutlak cos X adalah pi. Karena dia setiap pi dia mengulang lagi. Nah, oleh karena itu 0 sampai 4 pi ini akan sama saja 0 sampai 4 pi. Sama saja menghitung gitu ya, sama saja menghitung akan sama dengan 4 dikali 0 sampai pi gitu ya, mutlak dari cos X dx. Nah, tinggal cari saja mutlak dari 0 sampai pi mutlak cos X dx itu berapa. Integral dari 0 sampai pi mutlak X cos X dx itu berapa. Tentunya tuh. Tentunya adik-adik juga bisa langsung pakai ini gitu ya. Kalau Bu itu kan kalau saya ingat, kalau tidak gimana? Kalau fungsinya eksplisit itu ya adik-adik masukkan saja ini ke sini juga selesai gitu ya. Kalau saya eksplisit itu. Tapi kalau soalnya seperti kuis, ya adik-adik nggak tahu fungsinya apa. Itu kan harus tahu konsepnya gitu ya. Jadi harus tahu konsep. Pi dia mau nggak? Dia nggak mau pi. Mau kali. Oh ada pi di sana. Pi gitu ya. Lalu di sininya adalah mutlak ke cos X. Ya. Jadi mudah gitu, 3 dia sama dengan 8 gitu ya. Tapi kalau enggak ya besok mungkin kalau ujian enggak akan saya eksplisit itu fungsinya adalah mutlak cos X gitu. Mungkin apa gitu ya. Apa Bu? Apalah, cuma dikatakan dia saja. Dikatakan saja bahwa fx gitu dia adalah fungsi yang memiliki ya fungsi periodik dengan periodenya adalah pi gitu. Bisa jadi dikatakannya hanya seperti itu. Jadi adik-adik harus tahu kalau dia periodenya pi, menghitung 0 sampai 4 pi, ya artinya dia 4 kali gitu ya, menghitung integral 0 sampai pi dari mutlaknya itu. Gitu ya. Jadi ini bisa dicari seperti ini. Kalau saya cari secara manual gitu ya, ini akan sama dengan 4, 0 sampai pi mutlak dari cos X dx. Dan kita punya bahwa dari pi per 2 sampai pi fungsi cos itu ada di bawah. Jadi saya harus bagi lagi nih 0 sampai pi per 2 cos X gitu ya, dx dikurangi dengan pi per 2 gitu ya. Dari sampai pi cos X dx. Ya. Jadi bisa hitung ini dan dia akan sama dengan 2. Gitu ya. Emang iya. Sin ya, sin pi per 2 kan ya, gitulah ya. Ini akan sama dengan 4 dikali 2 yang sama dengan 2. Nah, untuk yang C mungkin harus hati-hati yang C dan D gitu ya. Kita punya mutlak sin itu
yang C dulu gitu ya. Yang C secara mudah ini kalau adik-adik tidak perlu menuliskan jawabannya, ini ya gampang aja, tinggal 0 sampai pi. Gitu. Tapi dari mana itu ya? Itu dari mana? Karena dia jarak selangnya ini adalah pi gitu. 1 sampai 1 plus pi itu kan jarak selangnya adalah pi. Ini bisa seperti kemarin gitu ya. Saya punya ini integral dari 1 sampai pi gitu ya. Integral 1 sampai pi mutlak sin x dx, lalu kita bagi ini dari pi sampai pi plus 1 gitu ya. 1 plus pi kan sama saja ya. Karena mutlak sin x itu adalah fungsi yang berperiode pi gitu ya. Dia periodenya adalah pi. Adik-adik bisa gambar, dia periodenya adalah pi. Jadi saya bisa kurangkan ini dengan pi gitu ya. Sehingga ini adalah 1 sampai pi mutlak sin x dx ditambah dengan 0 sampai 1 mutlak sin x dx. Jadi ini akan sama dengan integral 0 sampai pi mutlak sin x dx. Ini adik-adik bisa cari sendiri. Kalau tidak salah ini harusnya 2 ya. Kalau tidak salah ya bisa diperiksa sendiri. Oke. Saya kira segitu saja pertemuan kita. Saya mohon maaf karena ini aja udah pusing lihat layarnya saya. Saya akan berikan PR-nya. Mohon diperiksa di Teams gitu ya, nanti akan muncul sih notifikasinya. 5 soal saja mungkin. Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya Jumat ya, Jumat malam gitu ya, Jumat malam. Jangan deh, kalau Kamis malam aja. Kenapa? Supaya Jumat kalau ada pertanyaan ya bisa kita bahas gitu ya. Begitu saja, kita ketemu hari Senin. Jangan lupa untuk kelas pengganti tanggal